Alhamdulillah, kepulangan saya ini sebenarnya kepulangan yang sudah dijadwalkan, tapi juga kepulangan yang menjadi justifikasi pembenaran untuk saya menghindar dari sebuah undangan ke Timur Tengah. Jadi saya ini dapat undangan ke Dubai untuk peluncuran buku saya yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Jadi salah satu buku saya itu buku yang ditulis bersama dengan pendeta Yahudi, Mark Schmeier. Judulnya Anak-anak Ibrahim. Dan sejak dalam beberapa waktu terakhir ini buku saya itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dan bahasa Hebrew Yahudi, dan akan diedarkan di Timur Tengah, termasuk di Dubai, di Bahrain, dan beberapa negara yang lain. Saya menyetujui terjemahan buku itu karena saya merasa di buku itu ada aspek-aspek dakwah yang perlu diketahui oleh Muslim dan non-Muslim. Salah satu di antaranya untuk kita ketahui bahwa Islam itu tidak pernah membenci orang lain. Kita tidak membenci orang Yahudi karena Yahudinya. Yang kita benci adalah karena mereka menjajah Palestina. Kita harus jelas dalam hal ini. Sehingga kita tidak perlu lagi dituduh bahwa orang Islam itu benci kepada non-Muslim. Tidak demikian. Maka saya setuju buku saya diterjemahkan. Tapi kenapa saya menolak untuk hadir di Dubai? Karena Emirat atau Dubai baru saja membangun hubungan diplomasi dengan Israel. Maka walaupun buku saya diterjemahkan dalam bahasa mereka, bahasa Arab, saya setuju dengan kandungan dakwahnya, tapi tidak saya setuju dengan kebijakan politik untuk membangun hubungan diplomasi dengan Israel. Dan oleh karenanya saya mengatakan bahwa saya sudah ada jadwal ke Indonesia, akan ada alasan untuk tidak datang ke Dubai. Mereka sudah mengirimkan tiket bisnis, hotel berbintang 5 segala macam, bayangkan. Tapi saya mengatakan saya tidak perlu semua itu. Ini saya menyampaikan kepada anak-anak semua, teman-teman, agar kita dalam menyikapi hidup ini ada konsistensi. Dakwah itu di satu sisi perlu fleksibilitas, perlu kita fleksibel, perlu kita tidak kaku. Ada ruang-ruang di mana kita bisa buka, tapi di satu sisi ada hal-hal di mana kita harus tegas. Kata asyidda'u 'alal kufar itu adalah pegangan dalam hidup kita. Maka alhamdulillah ini semua karena takdir Allah, semua karena izin Allah, semua karena kuasa Allah, sehingga kita bisa bersuara pada kesempatan ini. Saya senang bahwa masjid ini sudah mulai nampak, atapnya sudah mulai terjadi. Mudah-mudahan segera dipoles dan menjadi masjid yang insyaallah sempurna. Saya dengar juga pemerintah provinsi sudah mulai mendengar proyek ini. Ya mudah-mudahan segera turun dananya. Sudah ada bantuannya ya, mudah-mudahan insyaallah. Dan saya kira kalau kita bergerak ya cepat itu. Kalau kita bekerja bersama-sama ya, kita bisa tangani bersama dan segera menyelesaikan. Dari semua seperti tadi disebutkan, saya itu adalah santri. Dan santri itu bukan sebuah penyebutan sesaat, itu sudah menjadi gelar kehidupan kita. Jadi sejak masuk di hari pertama di pondok pesantren sampai insyaallah kita menghembuskan nafas terakhir, maka kita itu santri. Apa itu santri? Santri itu adalah sebuah kata yang memiliki definisi yang sangat dalam. Pada santri itulah ada iman yang tertanam, kokoh. Dan dalam istilah ayat Al-Quran, kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama. Bagaikan pohon yang kuat, yang sehat, yang akarnya terhunjam dalam tanah. Di pondok inilah kita menanam akar keimanan. Nah, kalau kita belajar dari surah apa tadi yang dibaca ya? Surah An-Nazi'at. Itu bagian dari upaya-upaya kita untuk menanam akar-akar keimanan yang kokoh, yang kuat, yang nantinya akan kita bawa kemana-mana dan itu yang menjadikan kita tidak goyah dalam hidup. Saya asli Kajang. Siapa yang dari Kajang sini? Gak ada ya?
Siapa dari Bulukumba di sini? Saya asli Kajang. Anak Kajang lari di kampung terpencil karena nakal waktu kecil suka berkelahi di SD. Akhirnya dilemparlah masuk ke pesantren ini yang waktu itu diistilahkan penjara suci. Kenapa penjara suci? Dari suka berkelahi dan sampai masuk harus ikut aturan di sini. Subuh bangun, waktu itu kemudian kita ya kalau ada waktu qiyamul lail, kemudian kita salat subuh, setelah itu kita dengarkan Kiai Haji Abdul Jabbar Asiri, Kiai kita memberikan pengajian subuh. Setelah itu kemudian kita berlomba-lomba pergi mencari air. Pas kalau airnya ada, terkadang habis airnya dulu di sini. Kalau airnya habis nih, pasti kita pergi jauh seberang sana mencari air. Setelah itu kemudian kita masuk sekolah sampai selesai. Lalu kemudian ada kurikulum lagi, masing-masing memilih apa yang disuka. Saya kebetulan suka silat, karena bagi saya itu penyaluran minat, bakat saya berkelak. Sampai sekarang pun kalau ada yang coba-coba masih suka berkelak. Makanya kalau pilkada tetap saya menyampaikan pendapat, karena itu karakter saya. Walaupun mengatakan kenapa Ustaz kok tidak netral, ya netralnya saya untuk Indonesia dan untuk akhirat. Tapi kalau pilihannya pasti harus ada pilihan dong. Nah itulah orang yang bersilat. Nah karena saya menekuni tabal suci ini yang pertama membawa saya keluar daerah. Tadi saya pertama keluar dari Sulawesi Selatan ini bukan ke Pakistan dulu, bukan. Itu masih agak lama. Tahun 85 saya kemudian diminta mewakili Universitas Muslim Indonesia UMI dalam kejuaraan nasional silat di Bandung, namanya Unisba, Universitas Islam Bandung. Dan alhamdulillah juara 2 nasional. Jadi itu pengalaman pertama saya keluar dari Makassar. Kita naik fungsi ini namanya kalau nggak salah Kerinci atau apa itu kapal laut ya. Ya itulah. Jadi maksud saya begini, dari kampung masuk ke pesantren, alhamdulillah selesai juga dengan terkeok-keok. Kemudian setelah selesai di pesantren juga, saya masih bingung mau lanjut kemana gitu. Kalau lanjut ke IN perlu dana juga, apalagi masuk UNHAS juga perlu dana. Ya ayah saya bertanya biasa. Akhirnya saya tinggal di sini saja, sampai beberapa hari kemudian masih dilihat sama Kiai. Kok kamu masih di sini? Saya bilang saya mau tinggal saja berkiai di sini. Sudah saya mengajar. Ya saya mengabdi beberapa bulan mengajar, ya tanpa digaji lah. Gaji kita makan siang bersama-sama santri. Itulah kita gaji. Nah, alhamdulillah beberapa bulan kemudian tiba-tiba ada penawaran untuk kuliah luar negeri dan saya kemudian ditawarin bersama 3 teman ketika itu. 2 teman yang lain, bertiga kita. Saya, Ustaz Fathuddin Mantasya Efe yang jabutnya lebih panjang, ya. Dan satu lagi saudara kita namanya Irwan Nastura dari Selayar yang kebetulan ditakdirkan oleh Allah untuk kembali duluan sebelum kita ke Pakistan. Lalu berangkatlah kami berdua. Pakistan selesai S1 S2, kemudian ke Saudi mengajar dan sekarang di Amerika Serikat kurang lebih 24 tahun. Sudah cukup lama kan? Ya saya meninggalkan pondok pesantren ini sudah lebih 32 tahun kalau nggak salah. 3 tahun. 33 tahun. Dan selama 33 tahun ini sudah di luar negeri. Anak-anak saya itu ada 6 orang. Ya semuanya lahir di luar negeri. Kalau nggak salah produksinya luar negeri juga ya. Nah kenapa saya menceritakan ini? Agar semua kita jangan pernah merasa minder. Terus terang saja kalau melihat fasilitas sekarang ini, itu jauh-jauh lebih hebat dibandingkan fasilitas kami. Saya pertama kali masuk ke pesantren ini, itu lapangannya saja batuan. Ya, kita pergi makan itu, tempat kita makan itu kotor ya, karena itu suasananya demikian. Tapi itulah keadaan, kita jangan dibentuk oleh fasilitas, walaupun fasilitas mendukung pembentukan kita, tapi kita membentuk diri kita. Dan oleh karenanya, mudah-mudahan semua harus membangun semangat bahwa kalau Anies Mata bisa berhasil, yang itu bisa berhasil, yang ini bisa berhasil. Kita sama-sama pernah makan apa yang disebut dengan ikan mayo di sini, kecap. Kalau kita mau sarapan sudah kehabisan ikannya atau nasi ikan mayo-nya apa sih? Ikan teri ya bahasanya. Lalu kita terlambat kehabisan, terpaksa kecap saja dengan nasi kita makan. Kita terlambat makan siang, misalnya ikan bolu, ternyata tinggal ya hanya kulit-kulit saja, itu yang kita dikasih. Itu yang kita makan. Tapi kita tidak pernah merasa bahwa itu akan menentukan kita.
Yang akan menentukan kita adalah insya Allah setelah Allah adalah kita sendiri. Dan oleh karenanya pesan pertama adalah bangun semangat. Karena pendukung alhamdulillah jauh lebih hebat ini. Tempat tinggal asramanya lebih bagus, kami duduknya tidur di di lantai, ada sedikit kasur tipis yang kita bawa masing-masing, lemari kita punya masing-masing. Semua itu adalah fasilitas sangat terbatas. Tapi karena semangat itu ada dan kita punya mimpi, dan semua harus bermimpi. Mimpi orang beriman dan mimpi santri itu bukan di saat tidur, justru di saat terbangun. Dan mimpi orang yang terbangun itu adalah mimpi yang dahsyat, itu yang akan menggoncang dunia. Dari kakak Anda Subhan dulu di sini juga sama-sama kita. Sekarang jadi doktor, selesai doktornya, PhD-nya. Saya harus terbangun tengah malam untuk memberikan dukungan ketika ujian meja, ya, karena pakai Zoom. Itu bagian dari persaudaraan kita sebagai sama-sama. Maka sekali lagi jangan pernah kurang semangat. Apapun yang dipelajari sekarang jangan pernah pandang enteng, mahfuzah, manjadda wajada man sabara ghafara man sara ala dharbi wa salat dan seterusnya. Itu dihafal. Dan bukan sekedar dihafal, pasti suatu ketika akan tahu maknanya. Oh, realitanya begitu ya. Manjadda wajada, siapa yang bersungguh-sungguh akan dapat. Ternyata yang diperlukan dari kita bukan sekedar fasilitas tapi kesungguhan, komitmen dari kita. Dan oleh sebab itulah jangan pernah mengeluh. Selalu bangun semangat bahwa if they can, kalau mereka bisa, I can, saya juga bisa. Saya juga bisa. Ini yang pertama. Yang kedua, tentu sebagai santri seperti saya katakan tadi, selain iman yang saya sebutkan tadi itu, santri itu adalah merupakan detail kehidupan, dan santri itu memiliki apa yang disebut dengan wawasan yang lebih luas. Mohon maaf bukan merendahkan sekolah yang lain. Tapi kalau kita sekolah di SMP, kita sekolah di SMA, kita sekolah bahkan di Alia, beda dengan pesantren. Karena di pesantren ini alhamdulillah, hampir semua mata pelajaran yang kita kenal dalam dunia ini ada. Mata pelajaran yang paling saya tidak suka dulu gitu. Karena saya suka bahasa Arab, saya suka ilmu agama gitu. Nah, di pesantren ini kita dibuka wawasan pengembangan keilmuan, tapi bukan itu saja. Yang menentukan kita dalam dunia kita sekarang ini bukan sekedar pintar menghafal atau sekedar menguasai ilmu itu. Tapi yang terpenting adalah membangun wawasan. Wawasan itu artinya itu yang disebutkan Al-Quran Iqra itu. Sebab kalau kita mengistilahkan Iqra itu artinya ilmu sekedar membaca, menghafal, maka Al-Quran belum ada tuh waktu perintah itu datang. Maka seolah-olah namanya paradoks, kontradiksi. Masa disuruh membaca sesuatu yang tidak ada? Tapi Rasulullah disuruh membaca dalam arti luaskan wawasan, pikiran. Maka di sini selain belajar kimia, matematika, belajar fisika dan sebagainya, kita juga belajar berpikir. Itulah yang menjadikan Anies Mata seorang politisi yang ulun, yang hebat. Kenapa? Karena wawasannya lebih luas. Bukan sekedar hafal sana sini, bukan. Tapi membangun wawasan. Dan kami merasakan betul. Saya sudah hidup di tengah-tengah orang non-Muslim, bahkan di tengah-tengah Yahudi. Kalau kita tidak memiliki wawasan, maka ada dua kemungkinan yang terjadi. Kita akan menjadi orang yang dikorbankan, atau kita akan dihempaskan begitu saja. Karena persaingan dunia ini begitu ketat. Apalagi sebelum dunia global ini. Dunia global itu artinya hampir tidak ada lagi dinding yang pembatas antara manusia. Dan dalam dunia yang seperti itu, hanya satu pilihan kita. Kita siap berkompetisi, kita siap bermusabaqah, apa jenisnya lain kompetisi itu. Berlomba. Kita siap untuk bertanding, dan insya Allah kita harus menang. Dan untuk itu salah satu di antara bekal yang terpenting adalah memiliki wawasan agar tidak mudah ditipu, agar tidak mudah digelincirkan oleh orang lain. Maka belajarlah berpikir. Bahkan yang kecil-kecil, manjat wajadah. Kenapa sih manjat wajadah? Apa artinya? Itu yang kedua ya. Jadi iman tadi sebagai santri iman harus kuat. Karena dengan iman itu kita nggak mudah diwarnai oleh orang lain, tidak mudah digoyah oleh orang lain, tidak mudah tergoda dan tidak mudah juga jatuh karena tantangan. Tapi kita terus berjalan dengan penuh kekuatan yang bukan hanya kekuatan luar, kekuatan batin.
Bayangkan adik-adik sekalian, saya itu adalah imam yang dikenal sebagai imam yang banyak membangun dialog dengan siapa saja. Itu buku yang saya sebutkan tadi, itu buku yang tadi saya tulis bersama Nabi Yahudi, pendeta Yahudi. Jadi saya berdialog dengan siapa saja. Dan terkadang di tengah dialog-dialog yang kita lakukan ini, tantangannya luar biasa. Tiba-tiba kita ditanya sebuah pertanyaan yang belum pernah terpikirkan. Atau sebaliknya kita digoda dengan godaan-godaan yang terkadang menggiurkan. Apa yang diperlukan di situ? Yang diperlukan adalah iman yang kokoh. Sebab tanpa iman kita bisa terjatuh kepada dua perangkap ini. Bisa gagal total karena kita merasa lemah dan merasa tidak mampu, atau sebaliknya kita gagal total karena kita terjatuh dalam godaan-godaan tersebut. Padahal kita memilih kebenaran. Maka sekali lagi iman, dan yang kedua adalah wawasan tadi. Dakwah yang akan nanti, semua ini nanti harus jadain. Dan semua adalah dai global. Bisa di kampung tapi dai global. Jangan menyangka yang namanya global itu harus hidup di kota New York. Bisa di kampung tapi wawasannya global. Kenapa? Karena sekali lagi seperti saya katakan tadi, dunia kita hampir tidak ada batas-batas lagi. Nah, dai harus memiliki wawasan karena apa? Perkembangan dunia yang luar biasa ini berubah setiap saat. Dan kalau wawasan kita tidak siap, maka kita akan bingung dengan sendirinya. Saya kasih contoh ya. Jangankan orang lain, anak saya saja waktu itu sekarang sudah hafal Quran. Alhamdulillah kemarin menyelesaikan hafalan Quran umur 11 tahun. Tapi waktu kecil dia umur 7 tahun, kakaknya umur 9 tahun perempuan. Pulang dari sekolah kita suruh sholat, kakaknya perempuan 9 tahun. Tentu pakai jilbab. Lalu kakaknya sholat, kamu nggak sholat? Dia katakan, kenapa saya tidak menutup kepala? Laki-laki 7 tahun. Saya katakan kan laki-laki nggak harus menutup kepala, yang harus menutup kepala pakai jilbab perempuan. Loh, kenapa harus perempuan menutup kepala, laki-laki tidak? Kita katakan ya, karena itu perintah Allah dalam Al-Quran. Loh, kenapa Allah hanya memerintahkan kepada perempuan? Ini anak 7 tahun. Tapi dunia kita begitu. Nah, kalau wawasan kita pas-pasan, menjawab anak kita saja kan kewalahan. Apalagi menjawab orang Kristen, menjawab orang Yahudi, menjawab orang Muslim sekitar kita, menjawab orang Amerika yang rata-rata terdidik dan rasional. Seperti siapa kita menjadi seperti ini? Ini bukan mudah. Dan oleh karenanya dari pondok ini kita persiapkan. Ya. Alhamdulillah kita hafal Quran, hafal hadis-hadis, hafal kaidah-kaidah bahasa Arab, dan seterusnya bagus. Tapi juga kita pertajam wawasan kita ya. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, dalam dunia global juga ini, karena tidak ada batas-batas dinding tadi, pembatas tadi itu, semua bisa masuk kepada kita. Maka yang baik masuk, yang buruk juga masuk. Nah, bagaimana bisa mempertahankan diri? Kita harus memiliki apa yang disebut dengan kekuatan akhlak. Itu yang disebut dengan kadar integritas. Kita punya benteng. Jangan sampai terjadi seperti yang saya lihat di Indonesia sekarang. Di Amerika itu kan banyak sekali kultur budaya yang kemudian tiba-tiba saya lihat orang Indonesia praktekkan juga. Padahal nggak ada hubungannya. Ada yang disebut Halloween. Tahu nggak Halloween itu? Itu memperingati penyembahan kepada hantu sebenarnya. Dan orang Amerika, walaupun mereka justru tidak percaya kepada yang seperti itu, tapi karena itu bagian dari perayaan, mereka lakukan. Nah, tiba-tiba di Indonesia muncul juga perayaan Halloween itu. Saya heran juga, dari mana asal-usulnya tiba-tiba orang Indonesia melakukan juga namanya Halloween. Ya kan begitu. Itu karena orang tidak punya reservasi, tidak punya saringan. Nah, saringannya harus kita bangun. Nah, itu yang disebut dengan integritas, akhlak, moral. Pesantren inilah kita belajar itu. Segala aspek moralitas akhlak kita belajar dari pesantren ini. Baik kepada sesama saudara-saudara kita santri, hormat kepada guru kita, hormat kepada kakak kelas kita, kakak kelas sayang kepada adik-adiknya. Ini semua akan menjadi bagian dari karakter kesantrian itu. Dan itu menjadi karakter kemanusiaan kita. Sehingga saya mengatakan, kata santri itu bukan sekedar titel ketika kita di pondok. Itu sudah menjadi karakter kita sampai mati. Saya di New York sudah 24 tahun, saya masih santri. Saya masih santri. Dan bekal-bekal itu yang saya tadi pakai untuk mengembangkan dakwah Islam di Amerika Serikat. Sampai kepada yang terakhir saja, supaya kita tidak lama berpanjang lebar. Satu hal yang harus juga kita ingat, ya, bahwa dalam dunia kompetisi sekarang ini, kita harus mempersiapkan diri untuk berkompetisi dengan siapa saja.
Maka adik-adik semua harus memiliki semangat kompetitif itu. Dan itu biasa dimulai antara kita dulu. Saya dulu di kelas saya itu, yang tamatan tahun 87, kita berkompetisi banyak. Jadi ada Ustadz Fathuddin, ada Sudirman Saino, ada saya, ada siapa lagi itu. Masing-masing punya kelebihan-kelebihannya. Kalau saya di silat seperti tadi saya sampaikan kan. Nah, kemudian Sudirman Saino ada di Pramuka, kemudian Fathuddin itu banyak di organisasi. Jadi beliau ketua OSPN namanya dulu ya. Ketua OSPN gitu. Karena beliau memang disitulah di organisasi. Nah, kalau saya kan ugal-ugalan di tapas mikir. Tapi kita saling bersaing itu. Ini persaingan yang bagus. Masing-masing kita mengidentifikasi dulu, melihat tuh, saya kira-kira kelebihannya di mana ya. Dan kita tidak perlu iri dan kelebihan orang lain. Kita tata diri kita, kelebihan saya di matematika, ayo kita kembangkan. Nanti saya akan menjadi ahli matematika yang terhebat di dalam dunia ini. Saya kehebatannya di kimia, saya akan menjadi ahli kimia. Saya kehebatannya di fisika, dan seterusnya. Nanti saya akan menjadi insinyur yang paling terkenal. Dan begitu. Sekali lagi, kita harus membangun jiwa kompetisi seperti itu. Dan kita harus menang pada akhirnya. Dan oleh karena itulah maka sekali lagi, di tengah suasana pondok yang terkadang kita merasa kok makanannya itu, kok kenapa kita harus suruh bangun cepat, tidur pada waktunya. Itu bagian dari pembentukan kesantrian. Dan sekali lagi, santri bukan sekedar gelar biasa, tapi itu adalah gelar karakter kemanusiaan kita bagi kita yang pernah belajar di pondok pesantren. Saya kira saya tidak ingin panjang lebar, kecuali kalau memang ada yang ingin bertanya, berdiskusi, karena saya sebelum maghrib harus jalan, ada acara yang lain. Ini baru selesai dari acara yang lain lagi. Ya, saya sebenarnya pulang ini nggak dikenal orang, nggak diketahui orang. Saya begitu tahu saya di Makassar, dia padanya enggak gitu. Tidak sebanyak tahu saya di Makassar, dijadwalkan lagi ke sini. Dan saya tidak bisa menolak gitu. Nah, karena ini bagi saya kembali rumah, ini rumah saya. Ya. Saya di sini 6 tahun lebih saya di sini. Ya, kita makannya, minum airnya, hirup udaranya. Maka ini sudah menjadi bagian dari darah daging kita. Dan oleh karenanya sekali lagi satu, tumbuh semoga semangat, jangan pernah minder, jangan putus semangat, jangan lemah semangat ya. Kedua, perkuat keyakinan. Ya. Keyakinan kepada Islam, keyakinan kepada Quran, keyakinan kepada Rasulullah SAW bahwa apa yang kita yakini ini sebagai agama Islam itu kebenaran. Ya. Ini bukan teori. Dengan izin Allah saya sudah melihat bahwa Islam itu dahsyat. Ya. Di saat kita menghadapi teman-teman non-Muslim, kita mampu membuktikan kepada mereka bahwa walaupun Anda kaya, walaupun Anda maju secara ilmu pengetahuan, tapi saya punya Islam. Saya jauh lebih hebat dari Anda. Maka tumbuh suburkan keyakinan. Jangan pernah ragu dengan Islam. Kalau Anda ragu-ragu dengan keimanan kita, jangan pernah bermimpi bisa menjadi jidai, akan berguguran di tengah jalan. Maka keimanan harus dibangun. Al-imanul rasikh, seperti pohon yang kokoh kuat tadi. Yang kedua, wawasan. Tentu dengan keilmuan, mata pelajaran dalami, jadilah orang yang paling hebat di kelas. Karena ketika kita sudah di luar pondok pesantren ini, pasti akan menghadapi tantangan-tantangan yang boleh jadi kita tidak dapatkan di bangku sekolah. Bangku sekolah itu pengantar saja. Termasuk kita yang mengatakan ahli tafsir. Kenapa? Karena S1 kita, S2 kita, bahkan S3 kita tafsir. Jangan pernah merasa bahwa karena S3 kita tafsir, lalu kemudian merasa sudah menguasai ilmu Al-Quran. Tidak ada ujungnya. Maka wawasan itu terus kita bangun ya. Wawasan, pemikiran kita, pertajam pemikiran kita. Dan yang ketiga, milikilah kekuatan moral, integritas. Itu yang saya sebut saringan. Jadi begitu nanti insya Allah dikirim ke Australia, sudah siap. Walaupun saya di Australia tidak membantu saya akan membantu Australia. Dikirim ke New York tidak mewarnai saya akan mewarnai New York. Kenapa? Karena kita punya saringan tadi. Maka kita yang memberikan warna, bukan kita yang diwarnai. Kita ini adalah agen perubahan, dan kita bukan objek perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Sekali itu saja, mudah-mudahan adinda semua atau anaknya semua di sini berhasil insyaallah. Jangan pernah berkecil hati, mimpi yang tinggi ya. Gantungkan mimpi setinggi langit, bukan karena kita Superman, tapi kita percaya bahwa Allah akan memberikan kemudahan bagi kita kalau kita punya niat ikhlas, kita punya niat yang tulus untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian, mudah-mudahan semua selalu bersemangat, sehat selalu, dan dalam situasi Covid-19 ini tetap jaga ya, karena kita tidak tahu. Alhamdulillah kita di pondok pesantren, insyaallah mudah-mudahan tidak ada apa-apa, tapi yang namanya
ikhtiar harus, ya. Karena Rasulullah SAW mengatakan i'qilha thumma tawakkal. Ikat dulu ontanya baru bertawakal. Ya. Saya kira demikian. Ada Allah bin Ma'in, wallahu minkum nasallallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin akan meminta waktu Kanda Syamsi ini nanti kita lepas beliau sudah jam 15:04 ya. Jam 17:04. Nah, silakan yang mau bertanya kepada beliau silakan ajukan tangan diam. Kemudian nanti Ustadz beri kesempatan untuk bertanya. Ayo, siapa mau bertanya? Putra dulu, kemudian Putri. Silakan, ada yang mau bertanya? Ayo. Ayo. Mumpung artisnya ada di sini. Ayo nak. Ayo, siapa yang mau bertanya? Tadi banyak yang bersemangat. Ayo, siapa ayo? Ustaz, kapan Ustaz Syamsi datang? Iya sebentar, besok itu datang, pasti datang. Pasti Ustaz, pasti datang insya Allah. Nah, dia sudah janji saya. Mana? Mana Raya? Mau bertanya? Ayo, ayo, siapa nak? Yang mau bertanya? Ayo, silakan. Pertanyaannya bebas saja, tidak usah terlampau. Tidak usah. Ya biasa-biasa aja. Ayo. Ada yang mau bertanya? Ayo angkat tangan lah. Yang Putri, ada yang mau bertanya? Yang Putri dulu. Ada? Ada yang mana tadi? Yang Putra? Mana? Silakan berdiri. Ya, silakan. Nanti Putri ya. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Siapa, asal dari Bulukumba. Ustaz mau bertanya, kan di dalam kehidupan pondok pasti kita akan menerima berbagai cobaan atau masalah. Pada saat mungkin Ustaz di sini, pada saat periode Ustaz sekolah di sini mungkin lebih besar atau lebih berat cobaannya. Bagaimana cara Ustaz untuk menghadapi masalah-masalah tersebut hingga bisa sukses hingga sekarang ini. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dulu dari Kajang, waktu itu Kajang ya. Alhamdulillah sekarang sudah banyak masjid, sudah banyak salat jamaah. Dulu salat jamaah pun susah kita lihat di Kajang. Tahu nggak waktu saya SD? Itu kalau saya lagi sakit dan ayah saya mau, kira-kira doanya begini. Kalau anak saya sembuh ini, kita pergi ke sebuah tempat di dalam sebuah hutan. Dalam hutan itu ada batu besar. Di sana kita potong-potong ayam untuk makan. Jadi masih ada kesyirikan begitu. Saya mengenal pertama Islam itu kira-kira di sinilah. Itu kita di kampung dulu. Kalau anak-anak yang pergi ke kota sekolah, beritanya di mana-mana. Ini anaknya sekolah di Makassar. Padahal Makassar Kebatuan di sini. Makassar Kebatuan sekolahnya kan. Ini anaknya baru pulang dari Makassar di kota sekolah. Dibuatkan songkol yang paling enak dengan ayam, kira-kira itu makanan yang paling spesial di Kajang. Tapi sebelum dikasih ke saya, di rumah saya itu di loteng di atas tempat padi itu ada guci yang juga masih disucikan. Dikasihlah makanan itu dulu sebelum kasih ke saya. Saya sudah belajar akidah kan, maka saya tadi salah. Diam-diam saya naik ke atas, saya ambil, maka saya lempar, saya buang. Ibu saya begitu naik dicari hilang makanan itu. Ibu saya tiba-tiba sakit 3 hari 3 malam karena betul-betul yakin bahwa ada sesuatu yang terjadi. Itulah kita dulu. Maka kita masuk di pondok pesantren ini betul-betul karena kita ingin mencari ridha Allah, menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi, yang paham agama. Maka niatkan itu. Insya Allah kalau tidak menjadi politisi hebat nggak apa-apa, yang penting ridha Allah sudah ada. Insya Allah kalau tidak menjadi anggota parlemen nggak apa-apa. Insya Allah kalau tidak terkenal di mana-mana nggak apa-apa. Yang penting kita sudah berusaha mencari ridhonya Allah, dan itu akan menjadi motivasi yang paling kuat. Maka niatkan pertama, niat. Kalau niat kuat, insya Allah kita akan kuat. Tentu yang kedua adalah bagaimana bahwa di saat kita di pondok pesantren ini bangun, yang saya istilahkan tadi itu mimpi yang tinggi. Jangan pernah mimpi kecil. Saya kalau keluar dari pondok pesantren ini, saya akan masuk ke universitas yang terkenal di Indonesia ini. Dengan cara apapun.
Mungkin karena hafal Al-Quran dia dapat scholarship, dapat beasiswa masuk universitas tinggi, biasanya kan. Nah setelah itu insya Allah saya akan menjadi seperti ini. Coba dibuat mimpi-mimpi besar saja. Dan dari sini kemudian kita atur strateginya itu. Sehingga akan terjadi dengan mimpi kita yang besar depan itu, tantangan-tantangan yang kita lalui itu akan menjadi ringan. Ibaratnya seorang ibu yang melahirkan. Seorang ibu yang melahirkan kan lebih sakit. Tapi karena bermimpi anaknya ceria, tiba-tiba ibu itu tersenyum. Sama dengan kita. Karena kita punya mimpi besar depan, tantangan-tantangan yang kita hadapi itu menjadi ringan. Itu cara kita menghadapi tantangan ya. Ada mimpi besar ke depan. Nah tentu ya, belajar terus-menerus untuk menyesuaikan diri. Mungkin di rumah kita dimasakkan, mungkin di rumah kita dicucikan, mungkin di rumah kita makan lebar saya rumah tangga yang membersihkan. Di sini mah tidak sendiri. Belajarlah gitu. Dan itu yang membentuk kemanusiaan kita. Insya Allah suatu saat kalau menjadi kaya, tidak perlu kaya yang arogan. Suatu saat kalau miskin, tidak perlu sakit hati. Kita sudah terbiasa. Biasa saja hidup ini. Kita menjadi terkenal, biasa. Kita tidak terkenal juga, biasa. Kenapa? Dari sana, dari sini. Ini dari tempat. Maka sekali lagi kita nggak ditentukan oleh situasi, kita yang menentukan situasi. Jadi saya kira itu tiga saja. Pertama niatkan, dari Allah, semua akan menjadi ringan. Yang kedua, taruh mimpi besar di depan. Dan katakan, saya akan capai mimpi saya itu. Apapun tantangannya di hadapannya, saya akan lalui semua untuk mencapai mimpi saya itu. Dan yang ketiga, tentu sesuaikan diri dengan keadaan. Jangan karena merasa saya anak pejabat, saya anak orang kaya. Lalu kemudian masih menjadi orang kaya di sini. Anda kaya di rumah, di sini sama, makanannya sama. Anda anak pejabat di sini juga makanannya sama. Itu menyesuaikan. Ya. Jadi itu saja kan untuk bisa melalui tantangan-tantangan di Polri, saya kira itu beberapa tips ya. Allahu a'lam bishawab. Saya mau bertanya bagaimana dan apa saja Ustaz lakukan secara bersama-sama dalam pesantren di luar negeri. Iya. Apa lagi? Ya, boleh banget. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Aja Ana min Goa. Bagaimana langkah yang harus dilakukan untuk bisa menanamkan jiwa dakwah dalam diri masing-masing dan apa yang harus dipersiapkan? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang sekarang ini saya sedang berjuang untuk mewujudkan pesantren pertama di Amerika. Saya sudah 24 tahun dan pernah menjadi imam Islamic Center atau Masjid Rayanya Kota New York selama 14 tahun. Biasanya hanya 10 tahun, tapi saya kemudian diminta menambah lagi 4 tahun dari tahun 2001 sampai 2014 lalu. Jadi kalau ada istilah embel-embel imam besar, itu gara-gara menjadi imamnya Islamic Raya, Masjid Rayanya New York. Walaupun orangnya nggak pernah besar-besar. Nah setelah selesai saya menjadi imam di Islamic Center ini, lalu saya kemudian terasa betul galau. Kegalauan saya itu, bahkan mungkin kesedihan saya, kok Indonesia yang hebat ini, dan khususnya umat Islam Indonesia yang besar ini, terbesar di dunia bahkan, kenapa kurang dikenal di luar negeri? Negara kita yang punya sejarah besar, potensi besar, sumber daya alam yang luar biasa, sumber daya manusianya, SDM manusia Indonesia itu selalu saya mengatakan begini, kecil-kecil, tapi jangan dipandang enteng, otaknya encer-encer. Siapa yang tidak mengenal Pak Habibie? Pak Habibie yang kecil seperti itu kan? Tapi orang Barat enggak berani dekat-dekat kepada Habibie kalau dalam hal sains dan teknologi. Itulah orang Indonesia dan putra sulsel lagi. Tapi kenapa Indonesia kok relatif enggak dikenal? Saya berkali-kali diundang
memberikan ceramah di Universitas Amerika. Dan saya ini mengajar di beberapa Universitas Amerika. Mengajar undangan saja, bukan dosen tetap. Jadi kalau ada pelajaran Islam di mana begitu, mereka merasa memberikan kuliah. Kalau saya mengenalkan diri saya ini dari Indonesia, biasanya mahasiswa itu kayak seperti nggak tahu, diam gitu, atau bingung. Seolah nggak tahu. Tapi kalau saya bilang begini Bali, Anda tahu Bali nggak? Semua teriak, yes, Bali itu cantik. Akhirnya saya ini kan sedih juga, apa Indonesia ini bagian dari Bali atau Indonesia di sampingnya Bali? Kenapa Indonesia nggak dikenal? Maka akhirnya saya ingin mengenalkan Indonesia lewat kerja-kerja dakwah saya. Itulah sebabnya saya mendirikan yayasan saya namanya Nusantara Foundation. Walaupun memakai kata Nusantara bukan berarti Islam Nusantara. Kita mari Muhammadiyah Islam berkemajuan. Dan saya penasehat pengurus Muhammadiyah Amerika Serikat. Tahun lalu kita mengadakan musyawarah tahunan di pesantren kita. Tahun ini sebenarnya kita merencanakan pertemuan cabang Muhammadiyah istimewa di seluruh dunia. Dari Eropa, dari Jepang, dari Timur Tengah datang ke Amerika, tapi karena COVID nggak jadi. Pesantren saya sebenarnya. Nah, saya mendirikan Nusantara Foundation dengan tetap memakai kata Nusantara karena saya yakin kata Nusantara itu adalah kata yang besar, kata yang hebat, memiliki makna yang dalam. Nah, salah satu program dari Nusantara Foundation, salah satu saja, tapi ini yang terbesar, adalah ingin mendirikan pondok pesantren itu. Dan alhamdulillah lahannya sudah kita beli 7,5 hektar, kita sudah miliki itu full 100% milik yayasan kita. Di dalam lahan itu ada gedung-gedung tua yang sudah kita renovasi. Walaupun belum kita buka secara formal pesantrennya karena baru 2,5 tahun, tapi kita sudah ada kegiatan kepesantrenan. Ada tahfiz Quran, ya ada pelatihan imam. Bahkan kita bekerja sama dengan pesantren miliknya Pak Tamsil Lindrung, saya pernah dengar namanya, di Serpong, ya di Jawa sana. Dan mereka mengirim santrinya sebanyak 12 orang per satu angkatan, 2 angkatan dalam setahun. Mereka belajar di pesantren kita tingkatkan bahasa Inggris mereka, berceramah dalam bahasa Inggris, bahkan kita bawa ke sekolah-sekolah non-muslim untuk berdialog agar ada self-confidence, percaya diri bahwa kita mampu berdialog dengan siapa saja. Kita lakukan, ya. Dan ini bisa kita lakukan ke depan. Kalau ada santri di sini, ya memang sekarang ini harus mencari sponsor. Ya karena kami juga dalam hal pendanaan masih terbatas. Jadi kalau ada yang antara santri yang berprestasi, ada orang-orang kaya yang mau sponsori, silakan saja. Paling nggak beli tiket dan itu saja yang diperlukan, nggak banyak. Nah, jadi itu yang mendorong saya mendirikan pesantren ingin mengenalkan Indonesia sebagai negara Muslim terbesar. Muslim terbesar bukan hanya dari segi jumlahnya, tapi insya Allah kita bisa mengatakan bahwa kita Muslim Indonesia adalah orang-orang yang mampu menampilkan Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang berkontribusi kepada dunia, Islam yang hebat, Islam yang tidak dianggap lagi berbahaya, mengancam, membawa keterbelakangan, tapi Islam yang justru membawa pembangunan dunia yang berkemajuan. Itulah Islam yang kita tampilkan. Maka pesantren saya tidak terjemahkan dalam bahasa Arab madrasah enggak. Saya tidak terjemahkan dalam bahasa Inggris Islamic Boarding School enggak. Saya tetap memakai kata pesantren. Namanya pesantren Nusantara Madani. Supaya orang Amerika kalau bertanya, ini pesantren apa itu? Ada pintu untuk saya menjelaskan Islam. Ada pintu untuk saya menjelaskan Islam dan Indonesia sekaligus. Makanya saya tidak menerjemahkan. Kalau saya terjemahkan dengan kata madrasah, pasti mereka berpikir ini sekolah Pakistan atau Bangladesh atau Timur Tengah yang di sana ada digembel para teroris. Karena kata madrasah sudah ada konotasi negatif, orang-orang keras, tamatannya orang keras. Maka kita bantu pesantren. Ya. Dan alhamdulillah, insya Allah tetangga-tetangga kita sudah mulai simpati kepada pesantren kita. Ya. Jadi itu tujuannya ya, dakwah dan sekaligus mengenalkan Indonesia. Pertanyaan kedua tadi apa ya? Ya? Oh iya. Jadi singkat saja. Pertama, bangun self confidence tadi itu. Artinya jangan minder. Kita ini mewakili kebenaran kok. Kenapa kita terkadang minder kepada orang? Terkadang kita ini dikalahkan sebelum dikalahkan oleh siapa-siapa. Terkadang kita ini merasa lemah sebelum dilemahkan oleh siapa-siapa. Terkadang kita merasa tidak mampu sebelum kita membuktikan bahwa memang kita tidak mampu.
Maka yang pertama kita harus bangun adalah kita harus bisa. Bukan berarti Superman dan Superwoman, tapi iman kita mengatakan demikian. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu itu berada di atas kalau kamu beriman. Jangan pernah merasa hina, merasa tidak mampu, merasa lemah. Wala tahidu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kan itu ayat Quran itu. Itu yang pertama. Sehingga siapapun yang kita hadapi, you are nothing. Karena saya punya Tuhan, saya punya Allah Subhanahu wa taala. Ketika saya berhadapan dengan Presiden Bush 2001, siapa Presiden Bush itu? Presiden negara superpower yang sedang menyerang Irak. 4 hari setelah 9/11, masih banyak yang belum lahir sini. Saya kemudian diminta mewakili komunitas Muslim bertemu dengan Presidennya Amerika. Saya baru 5 tahun di Amerika. Saya datang tahun 96. 2001 ada peristiwa serangan teror di Amerika. Nah sekarang kita ketemu dengan Presiden. Presidennya Amerika, teror dianggap kita yang pelaku. Agama kita sebagai inspirasi teror. Bayangkan, sekarang ketemu dengan Presidennya Amerika. Gimana perasaan ketika itu? Tapi ketika Presiden Bush datang di Jawa Tengah kepada saya, pertama dia bercanda dulu, itu anak siapa katanya? Karena waktu itu saya yang paling kecil. Sementara tokoh agama yang tinggi besar, punya janggut panjang-panjang. Orang Islam hanya 2 saja. Saya dan satu Afro-Amerika, orang hitam. Begitu dia salaman kepada saya tiba-tiba teringat. Pertama, saya ini mewakili kebenaran. Yang kedua, saya teringat di belakang saya ada 200 juta orang Islam yang saya wakili. Indonesia negara Muslim terbesar. Maka ketika Bush bersalaman kepada saya sampaikan begini, 3 hal. Saya katakan, Mr. President, sesungguhnya kebenaran dan keadilan itu, sesungguhnya Tuhan itu bersama dengan kebenaran dan keadilan. Kenapa saya menyampaikan ini? Karena Bush di mana-mana mengatakan bahwa Tuhan bersama Amerika. Saya ingin membenarkan bahwa Tuhan belum tentu bersama Amerika kalau Amerika tidak benar dan tidak adil. Tuhan itu bersama dengan kebenaran dan keadilan. Saya nggak tahu apa dia paham atau tidak. Yang penting saya sampaikan saja. Yang kedua, saya mengatakan, Mr. President, kejadian ini, serangan teror ini tidak ada hubungannya dengan agama kami dan tidak ada hubungannya dengan komunitas kami. Dia melihat muka saya, lalu saya mengatakan saya mewakili komunitas Muslim terbesar dunia. Dia mungkin lebih bingung lagi, maksudnya siapa ya? Karena dia mengenali wajah Muslim baru nih. Di Amerika ini kan Muslim Indonesia gak dikenal. Yang dikenal itu Arab, yang dikenal itu Pakistan, Bangladesh, India, IPB, India, Pakistan, Bangladesh. Kok ini ada wajahnya lagi nih? Dia lihat muka saya, lalu saya mengatakan I am from Indonesia. Saya dari Indonesia, saya bilang. Lalu yang ketiga saya minta, Mr. President, boleh nggak memberikan statement publik bahwa serangan 9/11 ini tidak ada hubungannya dengan agama kami. Alhamdulillah Presiden Amerika mengiyakan dan keesokan harinya dia menyampaikan persis seperti yang saya minta. Apa kata beliau? Islam itu agama damai, walaupun ada orang Islam yang tidak damai. Saya bilang nggak apa-apa. Yang penting Islamnya sebagai agama damai. Nah, kenapa saya berani menyampaikan ini? Karena self confidence tadi. Kalau kita sudah kalah sebelum kalah, gimana hukum kita dalam presiden ini? Ini bukan wali kota, bukan gubernur. Ini presidennya negara superpower, bukan presiden Jokowi ini. Ini presidennya Amerika Serikat. Presiden Bush. Tapi karena self confidence percaya diri tadi harus kita sampaikan. Itu yang pertama ya. Ya tentu yang kedua wawasan tadi. Ya. Dalam dunia global sekarang ini kalau mau berdakwah wawasannya pas-pasan, ya kita paten dengan jalan. Ada anak remaja bertanya, kenapa babi diharamkan? Saya katakan, kenapa kamu bertanya seperti itu? Katanya ada teman saya orang Colombia, Spanish. Babi itu adalah daging yang paling enak katanya. Dia sekolah di sekolah umum. Maka temannya selalu menggoda dia, kamu nggak makan daging enggak? Kamu tahu nggak, babi itu yang paling enak dari sekian banyak daging. Akhirnya dia datang kepada kita bertanya, kenapa daging babi dilarang? Saya katakan karena Al-Quran melarang. Loh kenapa Al-Quran melarang? Ya karena Allah berfirman, kenapa Allah melarang? Itu kan ciptaan juga. Kenapa yang enak kok dilarang? Kalau saya mengatakan karena ada penyakit, dia mengatakan dengan teknologi kita matikan penyakit. Ini gimana menjawab? Kalau saya mengatakan kamu umurnya berapa? 17 tahun. Kamu sebagai 17 tahun berarti kamu punya SIM ya, bisa mengendarai, katakan iya. Kalau kamu mengendarai mobil di jalan terus ada lampu merah, berhenti atau tidak? Ya berhenti. Loh kenapa? Jangan-jangan ada mobil lain yang bisa tabrakan kan? Menghindari tabrakan. Tapi bagaimana kalau tengah malam? Kamu yakin nggak ada mobil dari seberang saat yang dari arah sana? Kamu labrak lampu merah? Dia katakan tidak, berhenti. Loh kenapa berhenti?
Jangan-jangan ada polisi di seberang sana. Tapi kalau kamu yakin tidak ada polisi, berhenti atau tidak? Berhenti. Kenapa berhenti? Ya jangan-jangan ada kamera katanya. Tapi kalau kamu yakin juga tidak ada kamera, berhenti atau tidak? Ya berhenti. Kenapa berhenti? Ya itu aturan. Saya katakan itu juga tadi aturan saya bilang. Jadi kembalinya kepada jawaban yang sama. Hanya diperlukan logika, diperlukan wawasan. Dan ini tidak mudah. Terkadang kita pada ini halal tidak penjelasan. Orang dapat bingung. Kita bermain dogma. Kenapa orang-orang Amerika, orang Barat meninggalkan gereja? Karena gereja terlalu dogma. Dipaksakan 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Kalau tidak yakin Anda berarti, kalau tidak menerima itu berarti kamu tidak yakin dengan ajaran kamu. Anak-anak muda yang akalnya semakin terbuka kan menerima lagi paksaan-paksaan seperti itu. Dan oleh karenanya dai harus berwawasan, harus pintar ya. Itu yang saya katakan tadi, persiapkan wawasan dari pondok sini. Sekarang belum sadar. Tapi ketika sudah di lapangan nanti 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang baru sadar. Oh iya, ternyata saya sudah persiapkan dari pondok pesantren. Bahwa argumentasi apapun saya siap untuk menjawabnya insyaallah. Karena kita sudah siap dari pondok pesantren. Yang kedua tentu yang ketiga, akhlak. Kenapa akhlak 3 saja ya? Atau sebelum akhlak, komunikasi. Maka jangan pandang enteng bahasa asing. Bahasa Inggris, bahasa Arab tentunya harus dikuatkan. Kalau perlu tambah lagi, kamu mau berdakwah ke Korea, pelajari bahasa Korea. Mau ke Jepang, bahasa Jepang. Mau bahasa Cina, ke Cina, bahasa Cina. Saya merasakan betul. Ya, tahun-tahun pertama ada di Amerika, walaupun kita belajar di Pakistan, tapi aksen kita, logat kita, ya logat Inggris Makassar kan. Ya orang juga nggak bisa paham kadang. Kita sudah berapi-api, khutbah, ceramah. Orang juga nggak paham karena aksen kita, aksen Makassar, Inggris Makassar itu. Ya alhamdulillah perkembangannya bisa disesuaikan. Lidah kita diatur sedemikian rupa sampai kita berpura-pura jadi orang Amerika juga. Dan artinya apa? Harus dipersiapkan yang namanya komunikasi. Salah satu kekurangan Muslim Indonesia, dan ini saya harus akui, adalah komunikasi. Maka saya undang Kak Hakim ke Amerika, saya undang itu. Hakim pernah ke Amerika, saya undang. Sampai di sana ceramahnya kepada siapa? Hanya masyarakat Indonesia saja. Masyarakat Indonesia kan hanya puluhan, terbatas. Saya undang Yusuf Mansur sama. Saya mau undang Abdul Somad beberapa waktu yang lalu. Saya beliau ketakutan karena dicekal di Hong Kong. Akhirnya mengatakan kalau di Hong Kong saja saya dicekal Ustaz, bagaimana Amerika saya bisa masuk? Saya bilang coba dulu Ustaz, saya bilang. Itu beliau sudah siap itu. Tapi sayangnya kalau ke sana pun beliau hanya ceramah kepada orang Indonesia. Saya kalau diundang, apakah itu ke Australia, apakah itu ke New Zealand, Selandia Baru saya diundang, apa itu ke bulan Januari kemarin saya diperankan di negara Eropa, 9 negara, saya mengatakan, saya bisa ceramah kepada orang Indonesia, tapi catatan saya harus ceramah kepada non-Indonesia juga. Bahkan saya harus ceramah kepada non-Muslim. Maka di Prancis kemarin saya ceramah kepada beberapa universitas, Goethe University di Jerman di sana. Saya ketemu dengan mahasiswa, saya ceramah dengan mahasiswa. Kenapa? Itu karena komunikasi. Maka bahasa itu penting sekali, jangan dipandang enteng. Mungkin sekarang cuma hafal mufrad ya, al-baitu, al-madrasatu, at-ta'am, kita hafal itu. Tapi jangan dipandang enteng. Itu orang bekal masa depan. Saya berkali-kali ingin mengundang ustaz dari Indonesia, nggak bisa mendapatkan siapa bisa bahasa Inggris. Saya sudah berpikir dari Aceh sampai Papua siapa ustaz yang bisa ceramah bahasa Inggris ya. Susah saya menemukan. Ada Ustaz Syafi'i Antonio, bahasa Inggrisnya lumayan. Tapi kan keahliannya di bidang ekonomi. Kalau dia ceramah di depan publik, belum tentu nyambung juga. Kemudian dulu ada Ustaz Ihsan Tanjung namanya. Tapi itu pun bahasa yang masih mohon maaf logat Indonesia. Ada Amir Faisal, Dr. Amir Faisal, pernah lihat dia juri tahfiz Al-Quran, ya? Itu adik kelas saya di Pakistan dulu. Bahasa Inggrisnya bagus, tapi bahasa Inggris Madura. Karena orang Madura. Begitu sampai di sana ceramah kepada anak-anak kita yang anak remaja orang Indonesia saja, nggak nyambung. Maka bahasa Inggris itu penting, bahasa asing. Ini kekurangan kita. Maka persiapkan ilmu komunikasi. Ya. Nah tentu yang terakhir sekali, ya, perlu persiapkan mental, persiapkan akhlak juga ya, akhlak. Kenapa? Karena dakwah yang paling efektif itu adalah ketauladanan. Bukan sekedar ceramah berapi-api. Nah kita mah bisa saja naik pori berceramah, kita bisa membuka jutaan orang di lapangan. Tapi setelah ceramah berapa sih yang mau ikut dakwah kita dari lapangan itu? Dakwah yang sesungguhnya adalah hidup dengan Islam itu, dan itu akhlakul karimah kita. Saya bisa yakinkan bahwa 70% orang yang masuk Islam di Amerika itu melalui pergaulan dengan akhlak pergaulan kita kepada mereka.
Saya kira itu saja kalau mau ceritain program persiapan. Iya, follow. Ya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu saya berterima kasih telah diberikan waktu dan tempat untuk bertanya kepada Muharram Syekhuna Imam Sansi Ali LC. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdillah, asal Luwu Timur. Ayo ikhwah, bagaimana yang kita ketahui bersama bahwa Al-Ustaz adalah seorang santri, dan pasti Al-Ustaz pernah merasakan pahit dan manisnya menjadi seorang santri. Jadi pertanyaan saya, dari pendapat Ustaz, apa asas santri yang sebenar-benarnya, yang dimana menjadikan Ustaz seperti sekarang ini, dan bahkan bisa berbicara dan berdiri di depan kami semua? Mungkin cukup sekian. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hampir mirip dengan pertanyaan tadi yang tadi belum kumba ya. Ya, tadi istilahkan bagaimana kita bisa menghadapi tantangan-tantangan. Ya, jadi sekali lagi berbuat tekad. Tekad kita itu kan bahasa jalanan, tapi bahasa agamanya niat. Jadi niat itu artinya kekuatan iradah, al-azimah atau al-azmah. Faida azamtu fatawakkal 'ala Allah. Jadi kuatkan niat dulu. Kalau niat kita kuat, insya Allah kemudian kita bangun komitmen. Karena niat itu seolah-olah, itu yang saya istilahkan tadi, cita-cita besar kita. Niat kita misalnya untuk beribadah untuk apa? Mencari ridha Allah kan? Beribadah. Maka cita-cita besar kita adalah mendapatkan ridha Allah. Jadi kita pasang niatnya. Maka sekali lagi kuatkan niat, kemudian pasang cita-cita besar dalam untuk dunianya, apa mau menjadi apa gitu. Lalu kemudian setelah menentukan apa arah hidupnya, saya mau menjadi politisi misalnya. Ya sudah di kelas belajar ilmu sosial misalnya. Lalu ilmu sosial itu kemudian mungkin membahas tentang sistem pemerintahan misalnya. Ya mulai putar otak itu. Nanti kalau saya jadi politisi kira-kira gimana ya? Nanti di DPR saya akan bersikap bagaimana? Itu akan menjadi motivasi. Ya, akan menjadi motivasi. Jadi pasang cita-cita besar itu, kemudian atur strategi langkah-langkah untuk mencapai cita-cita itu. Makanya laisa al-imanu bil takhalli wala bil tamanni, walakin ma waqara fil qalbi wa saddaqahu al-amal. Iman itu bukan sekedar angan-angan, ada perasaan ingin, tapi harus ada strategi untuk mencapai keinginan itu. Nah itu tadi, mimpilah yang besar, tapi punya strategi untuk mencapai yang besar itu. Nah tentu yang terakhir sekali tadi itu ya sudah dari hari ke hari sesuaikan diri. Makannya kurang, memang begitulah keadaan kita terima. Walaupun di rumah kita mau makan apa saja ada. Ya, kemudian kita membersihkan kamar kita sendiri sebenarnya itu penting sekali. Agar kita membiasakan diri, adjustment namanya. Kita menjalankan punya saya dalam hidup ini. Itu akan menjadikan kita tidak ditentukan oleh keadaan. Kita miskinnya biasa aja kita jalan. Kita juga kaya biasa aja. Tidak perlu begitu dia sudah menjadi pejabat, menjadi kaya, yang ngomong kepada yang bawah nggak mau lagi. Saya bilang kepada teman-teman kita ini ada WhatsApp grup alumni Gombay. Saya bukan banyak waktu, tapi saya juga termasuk yang paling sering komentar di situ. Kenapa? Karena saya ingin menampilkan kepada teman-teman bahwa sesibuk apapun kita, bahkan mungkin orang mengatakan bahwa kita punya posisi apapun, kita tetap sama semuanya. Kita tetap santri saja. Ini sangat penting sekali. Kenapa bisa kita lakukan itu? Karena bukan kita ditentukan oleh situasi, kita yang menentukan oleh situasi yang ada ini. Maka belajar di pondok pesantren ini, keadaan apapun kita melakukan penyesuaian. Wallahu a'lam. Ya, silakan. Alhamdulillah, dengan nikmat Allah kita kembali bertemu. Yang sangat menarik yang terakhir yang saya dapat, bagaimana menghasilkan apa itu voice Amerika, ya logat Amerika di pondok ini. Caranya itu bagaimana supaya ini logatnya ada. Itu saya syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
Ya memang dalam prosesnya tidak mudah ya, karena kita belajar bahasa ini kan setelah berumur 12 tahun. Ya bagaimanapun juga lidah kita itu sudah lidah dewasa dari 12 tahun itu. Saya terus terang saja banyak belajar logat Inggris itu dari anak-anak saya. Karena anak saya begitu lahir sudah pintar bahasa Inggris. Jadi saya belajar bahasa Inggris dari anak saya 5 tahun, saya lihat dia ngomong asli keluar dari mulutnya Inggris. Saya dengarkan, saya praktekkan. Banyak belajar dari anak-anak. Tapi saya kira memang bahasa itu untuk bisa menjadi kuat harus dipraktekkan. Jadi bukan sekedar teori saja. Salah satu kekurangan teman-teman kita yang pernah belajar di Timur Tengah misalnya, dari Timur Tengah, bahkan dari Barat pun, adalah karena bahkan sudah doktor sekalipun. Banyak teman kita dari Timur Tengah selesai doktor dari Azhar, dari Saudi. Begitu pulang bahasa Arabnya ya begitu-begitu juga. Walaupun tesisnya dalam bahasa Arab, tapi ketika ngomong, ya ngomongnya gitu-gitu. Kenapa? Karena selama di sana pergaulannya terbatas. Pergaulannya terkadang kita orang Indonesia antara kita juga makan-makan, ketawa-ketawa, itu adalah pergaulan kita. Kalau saya dulu waktu di Pakistan, saya kan memang menjadi asisten muazzin di Masjid Faisal itu. Nanti kalau tanya Ustaz Berkuling apa itu Masjid Faisal, itu masjid terbesar di kota Islamabad. Dan universitas kita di bawahnya, masjid di atasnya besar. Lalu ada kompetisi untuk menjadi muazzin. Alhamdulillah, saya karena sudah terbiasa azan dari pesantren, saya terpilih menjadi muazzin. Gajinya lumayan, tambahan beasiswa kita. Nah, akhirnya, tadi kalau saya sampai di situ ya. Ya, akhirnya saya karena muazzin, banyak kemudian terbuka pergaulan saya dengan siapa saja. Teman-teman saya dari Palestina, teman saya dari Mesir, teman-teman saya dari Bosnia. Jadi bukan saja sekitar orang Indonesia saja. Dan terkadang mahasiswa luar negeri, mahasiswa Indonesia itu pergaulannya antara mereka juga, sehingga bahasanya kemudian terbatas. Maka kalau ingin aksen berkembang, ya, aksen logat kita kalau di sini istilahkan, logat asing kita berkembang, maka memang diperlukan berbahasa dengan orang aslinya. Sayang saja memang kita belum ada orang aslinya sini kan. Nah, satu hal yang mungkin bisa kita lakukan ke depan ini jangka panjang kita nggak tahu bisa lakukan atau tidak. Saya punya murid-murid mualaf yang tentu ingin belajar Islam. Siapa tahu ada di antara mereka yang ingin datang mungkin beberapa bulan ke sini, tinggal di pondok pesantren, kasih ada tempat penginapan, ya tidak perlu gaji, mungkin hanya kalau makan gitu, lalu mereka bisa menjadi guru saya. Karena saya punya murid-murid mualaf dari kalangan orang Amerika. Ada salah satu mualaf saya itu namanya Andrew, bisa dilihat di Facebooknya, dia Facebook itu, dia guru bahasa Inggris 35 tahun. Ya, dia memang veteran guru bahasa Inggris. Saya sering kali kalau saya menulis artikel dalam bahasa Inggris, sebelum saya publish ke publik, saya kirim dulu sama dia. Dia mengoreksi semuanya. Begitu saya publish di publik, orang mengatakan, masa kamu bagus sekali ya? Ternyata saya punya murid. Mau Ustaz, Iya. kita sekarang ada, alhamdulillah ada live. Ya. Live bahasa oleh BK, kita dikasih bagian kerja live bahasa. Ya, termasuk. Itulah yang kita mau carikan bagaimana pemanfaatan maksimalnya gimana. Ya itu, saya kira untuk sementara sebelum ada orang aslinya native English speaking person, ya sudah guru-guru bahasa Inggris kita dulu. Tapi yang penting dipraktekkan saja dulu, praktekkan saja. Dan kalau bahasa ini jangan takut salah ya, jangan takut salah. Pokoknya ngomong saja, hantam saja dulu, ya, hantam saja dulu. Mungkin secara kaidah salah, nggak apa-apa. Yang penting tidak dibiasakan. Ya. Yang penting tidak dibiasakan. Jangan pernah takut, jangan pernah malu untuk salah ketika berbahasa. Ustaz Fathuddin kita, Mas Fathuddin Matasyaif, itu salah satu kelebihannya adalah nggak pernah ragu-ragu dia ngomong, pokoknya dihantam saja. Jadi saya masih ingat waktu pertama kali saya ketemu setelah berpisah lama dari Pakistan, karena beliau masih tinggal di Pakistan, saya sudah dulu ke Saudi, saya sudah ke Amerika. Begitu dia tahu saya sedang haji, dia datangi di hotel saya. Begitu masuk di kamar saya, dia pasang kamera dulu, apa video gitu. Gak bisa tervideo. Kenapa pasang video Ustaz? Sampai dia nggak mau jawab dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Karena sangkanya saya dari Amerika, pokoknya harus bahasa Inggris gitu. Nah itu kan percaya diri gitu. Dia tidak pernah malu. Kenapa di kameranya katanya saya mau perlihatkan kepada murid-murid saya bahwa saya ketemu dengan orang Amerika, padahal ketemu saya orang kaya. Nah itu kenapa? Nggak mau dia salah itu. Yang penting berani saja ngomong. Ya, jadi kalau bahasa jangan pernah malu, jangan pernah takut salah, pokoknya dihantam saja. Ya nanti akan terkoreksi dengan sendirinya. Mudah-mudahan suatu ketika akan ada guru dari native speaking, orang yang berbahasa asli, dan nanti dia koreksi.
Saya kasih contoh ya. Kemarin saya ceramah, ada di YouTube saya, ada di Facebook saya. Ceramah mengenai Al-Quran. Murid saya yang tadi namanya Andrew itu, yang mualaf tadi, dia dengarkan ceramah saya. Ada salah ucap. Dia kirim email ke saya. Dia koreksi saya ucapan itu. Creature artinya ciptaan. Dia katakan bukan creature. Bukan creature, tapi creature. Begitu aja dia benarkan saya. Karena dia dengarkan ceramah saya, dia tahu ini salah ucap. Begitu seterusnya ya. Jadi kita jangan salah. Saya ini setiap minggu 2 kali memberikan ceramah online dalam bahasa Inggris untuk jamaah saya di New York. Jadi walaupun saya di Batam kemarin, ya tetap buka internet, saya ceramah, mereka dengarkan semua dari rumah. Ya, setiap hari Rabu dan hari Senin. Dan murid saya salah seorang yang kemudian mendengarkan, dan ternyata bukan sekedar mendengarkan, tapi sekaligus mengoreksi bahasa saya. Jadi sekali lagi itu caranya, mudah-mudahan laboratorium itu bisa berfungsi secara maksimal. Allah. Baik, saya kira waktu kita untuk bercengkrama dengan Ustaz Syamsi Ali cukup sampai di sini, sebab nanti ini beliau akan melanjutkan lagi ke sesi selanjutnya di kota. Mungkin selaku pimpinan di pondok ini, saya mungkin ada penawaran dan sekaligus menjadi proposal ke Ustaz Syamsi. Ya, harus kita sudah didatangi. Pertama, ada 3 nanti ini, karena saya dengar tadi Ustaz ceramah selalu 3, maka ada 3 proposal yang saya ajukan. Pertama adalah setiap kali beliau datang ke Makassar, ke Makassar, beliau harus datang ke tempat ini, kembali ke rumah ibunya, dan kita semua ini adalah saudaranya yang siap menyambutnya. Mudah-mudahan beliau setuju. Anak-anak sekalian bagaimana, setuju? Allah Akbar. Kemudian yang kedua, mengantisipasi tadi itu, kita pada kebutuhan native speaker di tempat ini, utamanya yang suka berbahasa Inggris. Saya juga sebenarnya Ustaz juga mau belajar bahasa Inggris, karena bahasa Inggrisnya Ustaz ini pas-pasan, betul pas-pasan. Untuk nulis disertasi kemarin masih menggunakan bantuan Google Translate. Tapi kalau saya masih menggunakan 3 software untuk itu. Dan biasanya kalau sudah diterjemahkan oleh software itu, ya mungkin nilai kesalahannya sudah berkurang dari 100% menjadi 70 atau menjadi 60. Saya mungkin insya Allah akan memfasilitasi tempat ini, masjid kita ini, dengan fasilitas internet. Ustaz, hari ini sudah saya pasangkan, dan insya Allah nanti kita akan bercengkrama dengan beliau via online. Ya, via online. Dan mudah-mudahan nanti ke depannya insya Allah tetap kita mengupayakan, tetap kita bersinergi dengan pimpinan wilayah dan seterusnya kepada pimpinan pusat. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan dana sponsor untuk mengirim anak-anakku yang punya prestasi khusus untuk nyantri 2 atau 3 bulan ke Amerika Serikat. Tapi ini spesial, ini khusus untuk yang 30 juz dulu. Habis 30 juz, pondok akan carikan sponsor untuk bisa dikirim ke sana. Bisa sekolah sampai 2 bulan. Ya, kalau tidak bisa dapatkan sponsor, insya Allah biar pondok yang sponsori. Insya Allah masih bisa. Karena di atas hitung-hitungan saya, pondok kita ini insya Allah kita harapkan bisa dapatkan equilibrium baru. Karena target mungkin penerimaan santri baru kita di tahun depan ini, insya Allah mudah-mudahan bisa sampai 400 orang. Itu cita-cita itu, dan mudah-mudahan Allah kabulkan. Ketika itu tercapai, maka titik equilibrium itu nanti memungkinkan kita secara mandiri untuk membiayai santri kita berangkat sekolah ke sana. Boleh bercita-cita sekolah ke Arab Saudi kemana, tetapi silakan. Mumpung ada sahabat kandung kita yang buka pesantren di Amerika Serikat, yuk kita nyantri di sana. Nah, kemudian yang terakhir, karena kita sudah punya lab, mungkin saya berharap mudah-mudahan tadi itu inisiasi untuk mendatangkan native speaker yang bisa membantu kita dalam penyelenggaraan atau pengembangan bahasa Inggris di pondok kita ini mudah-mudahan bisa terrealisasi. Dan insya Allah
Saya dengan beliau ini tidak pernah berhenti kontak-kontakan. Kami setiap waktu dan setiap saat intens berkomunikasi. Dan syukurnya saya karena saya ini mendapatkan seorang sahabat kandung yang betul-betul menjadi sahabat kandung. Kami bersahabat tanpa syarat dan tanpa jarak. Itu barangkali. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Kanda Syamsi Ali telah sudi datang ke tempat kita ini. Dan anak-anakku sekalian, ini adalah modal awal anak-anakku sekalian untuk tetap bersemangat. Ingat, ada pesan saya kemarin kepada yang kelas 6 dan kelas 1 Adia. Jangan takut salah. Bicara saja dulu bahasa Arab apa adanya, apa yang Anda bisa kemukakan. Kalau bercampur dengan bahasa Indonesia, boleh. Yang penting sekarang berani bercakap bahasa Arab. Itu saja barangkali. Alhamdulillah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.